Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Senang sekali kami masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua. Renungan hari ini berjudul Tidak ada gagang pada salib. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Buku dengan judul Tidak ada gagang pada salib yang ditulis oleh Kosuke Koyama mengajarkan bahwa salib bukan sesuatu yang bisa kita pegang atau kendalikan sesuka hati. Salib itu tidak punya gagang, karena tidak dibuat untuk kenyamanan, tetapi untuk pengorbanan. Kosuke ingin menunjukkan bahwa kasih Tuhan dinyatakan lewat penderitaan, bukan lewat kekuasaan atau kemegahan. Buku ini ditulis dari pengalaman Kosuke melayani sebagai misionaris di tengah masyarakat miskin dan menderita, sehingga pesannya sangat menyentuh dan nyata. Ia menolak cara berpikir yang memakai salib untuk kepentingan pribadi atau politik. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk hidup seperti Kristus, mengasihi, melayani, dan rela berkorban. Salib bukan lambang kemenangan dunia, tetapi tanda kasih yang merendahkan diri. Siapakah Kosuke? Kosuke adalah seorang teolog Kristen asal Jepang yang dikenal karena pendekatannya yang kontekstual dan penuh belas kasih terhadap teologi. Ia belajar di Tokyo, lalu melanjutkan studi teologi di Amerika Serikat, termasuk meraih gelar PhD dari Princeton Theological Seminary. Selain buku itu, dia juga menulis buku 3 Mile an Our God tahun 1979. Di sini ia menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang berjalan perlahan karena kasih-Nya yang sabar dan penuh perhatian. Mengikut Kristus berarti bersedia memikul salib setiap hari, yaitu hidup dalam penyangkalan diri dan ketaatan kepada kehendak Tuhan, meskipun itu berarti penderitaan. Salib yang kita pikul bukan sekedar simbol, melainkan panggilan untuk mati terhadap dosa dan keinginan diri sendiri. Dalam penderitaan karena kebenaran dan Injil, kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan dibentuk menjadi serupa dengannya. Suatu kali saya ditantang Tuhan untuk berani memikul salib dan melakukan pengorbanan, yaitu pengikisan terhadap keegoisan dan kesombongan. Tuhan menantang saya untuk mengesampingkan perasaan marah dan sebagai gantinya membuka tangan dan mengulurkan pengampunan. Ceritanya begini, seorang kakak senior di tempat saya bekerja marah dan memaki-maki saya untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Saya sangat marah kepadanya. Tetapi hari itu ketika tengah berdoa, Tuhan mengilaskan wajah senior saya itu dengan perintah yang sangat jelas, ampuni dia. Saya menjawab, tidak bisa Tuhan, kata-katanya terlalu menyakitkan. Tetapi perintah itu diulang sampai 3 kali, dan itu membuat saya menangis, dan akhirnya saya berkata, baik Tuhan, saya mau mengampuninya. Ketika saya mengiyakan untuk menuruti perintah Tuhan, dan mengesampingkan perasaan marah, itulah saatnya saya memikul salib. Memikul salib berarti menuruti perintah Tuhan, walaupun mengorbankan perasaan atau bahkan melukai hati kita. Memikul salib adalah panggilan untuk hidup tidak bagi diri sendiri, melainkan bagi Tuhan dan sesama. Apakah Anda mau memikul salib? Kata-kata bijak. Jalan salib bukan jalan yang mudah, tetapi penuh makna, karena di sanalah kasih dan ketaatan diuji
dan dimurnikan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, mulai hari ini aku mau memikul salib. Aku mau menuruti semua perintah-Mu, walaupun aku harus mengorbankan perasaanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat memikul salib. Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Amin.